Jangan ganggu aku kalau kalian jadi sutradara. Kalau belum tahu, mise en scène. Mise en scène ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu di atas panggung. Nah, mise en scène itu di atas panggung itu dari seni teater. Nah, seni teater itu diterapkan di dalam film. Contohnya set design. Set design ini adalah apa ya? Kayak lokasi setting tempat lah. Misalnya contohnya tempatnya lagi hancur, yaitu bisa mempresentasikan kehancuran atau peperangan gitu di set itu. Set itu sangat penting sekali di dalam film. Desain berfungsi untuk menceritakan di visual di dalam frame itu. Artinya tahu orang itu, oh dia berada di mana sih gitu. Yang kedua adalah lighting. Lighting ini penting sekali. Lighting bukan sekedar cuma menerangkan objek, tapi untuk menekankan suatu cerita lah di lighting tersebut. Kalau lightingnya hambar, dia nggak tahu itu kayak lagi apa nggak tahu. Nanti lightingnya itu banyak sekali itu teknik-teknik lighting. Ada key light, backlight, dan V-light. Itu sangat banyak sekali di dalam teori lighting. Itu lighting ya bisa apa ya, menunjukkan dia lagi cemas, menambahkan ambient di dalam visual. Yang ketiga ini adalah space. Space ini berfungsi untuk menggambarkan 3 dimensi ke 2 dimensi kayak di dalam frame. Jadi kayak dia memindahkan, ini ditangkap 3 dimensi. Nanti dia menyalurkan ke dalam frame di dalam video rekaman tersebut, itu di dalam sutradara. Dan space ini ada 2 namanya. Yang pertama off screen space, yaitu ruang di luar yang tetap aktif secara naratif. Contohnya kayak di luar ada suara langkah kaki lah, itu namanya off screen space. Jadinya di luar dalam frame, itu bisa juga disebut off screen space. Yang kedua adalah di space ini adalah kedalaman perspektif. Jadinya apa ya, menonjolkan adegan satu shot lah, biar dramatis, biar tegang gitu. Nanti ada kayak di space itu kayak menekankan suatu adegan. Itu contohnya di space. Yang keempat ini adalah komposisi. Komposisi itu contohnya kayak garis-garis 3 ini, yang kotak-kotak pembagi 9 bagian lah kotak itu. Nah, itu namanya frame. Nah, frame ini adalah untuk mengatur komposisi. Jadi kalau komposisinya berantakan, jadinya nggak enak untuk dilihat fungsi dari komposisi. Contohnya kayak film Wes Anderson. Wes Anderson itu dia pakai komposisi simetris. Jadi setiap di filmnya itu ada simetrisnya. Jadi setiap frame itu ada teknik simetrisnya dia. Tujuan biar enak ditonton sih. Dan ada di dalam komposisi itu ada makna tersembunyi lah. Yang kelima adalah kostum. Kostum ini sangat penting sekali untuk menyusun pemakaiannya si aktor. Si aktor itu misalnya kandung cerita. Kalau ceritanya lagi di perang gitu, sobek-sobek, nah itu fungsi kostum. Jadi kalau perang itu menyesuaikan kostumnya. Kalau kostumnya dia terkena ledakan, otomatis kostum itu dia mengikuti kejadian di cerita itu. Yang keenam adalah make up dan hairstyling. Ini sangat penting sekali untuk untuk adegan-adegan yang nggak bisa diambil. Contohnya kayak ditonjok lah mukanya. Itu otomatis pakai make up. Kalau nggak pakai make up, langsung adegan asli, itu nggak ada yang mau. Gitu, otomatis itu dia pakai make up. Dan hairstyling berfungsi untuk mengeset sesuai ceritanya lah gitu. Kalau ceritanya dia lagi bangun tidur, itu otomatis hairstyling sangat berguna sekali. Yang ketujuh itu adalah acting. Acting ini sangat penting sekali untuk aktor juga sih. Kalau actingnya dia datar, ketika dia sedih, ya akan terasa ya nggak akan ada sedihnya gitu. Jadinya acting itu menekankan gestur wajahnya sedih ya sedih. Kalau marah ya marah. Acting itu sangat berpengaruh untuk suatu cerita. Kalau ceritanya lagi marah, tapi si aktornya kayak wajah nangis ya, itu jadinya komedi malah. Yang ke-8 adalah blocking. Blocking ini berfungsi untuk menyusun contohnya menyusun blockingan lah, kayak orangan. Misalnya suatu karakter ingin kelihatan dominasi, dia otomatis yang paling tertinggi, nggak setara, namanya itu
blockingan itu sangat berfungsi. Kalau misalnya orangnya nggak dominasi, ya sama-sama setara gitu loh. Kalau dominasi harus ada salah satu yang tinggi, kalau keduanya nggak bisa. Nah, itulah fungsi dari blocking. Dari kesimpulan saya itu sangat penting sekali, dan ini kan semuanya ya teori dari teater aslinya, tapi diserap ke dalam film gitu. Jadi banyaklah dari teater langsung ke terjun ke film itu sangat banyak. Dan tuh mohon maaf sekali kalau ada kekurangan dari saya, soal penjelasan saya yang masih belum efektif. Sekian dari saya, terima kasih.